Halo lagi semua. ke podcast LBH Udah di lama. segmen kali ini yaitu Kepo LBH Ya, episode pertama. betul. Episode pertama ini kita kedatangan abang kita yang satu ini yang paling keren Halo nih, semuanya. yang selalu mencintai alam. Lihat saja outfitnya hijau-hijau ya. Aku itu Hijau-hijau. aku itu biasanya sering di podcast LBH semuanya. Pasti kalian nggak rindu ya sama Oke, aku. kenalin dulu dikit bang. Siapa tahu ada yang belum kenal nih di antara kita. Ya, untuk 3% penduduk Indonesia yang belum kenal Jokowi, Oh, Jokowi. bukan Kornel. Oke. Ya, jadi Jadi siapa nih abang? Ya. Ini siapa? jadi aku Kornel Gea. Oke. Eh, aku udah lama lah di LBH ini. Nggak tahu lama sih, Sejak kapan tuh? baru 3 tahunan kayaknya. 3 tahun. 3 tahunan di LBH. 3 tahun nggak ya? 3 tahun nggak aku ya? Lupa aku. Lumayan lah ya. Hampir 4 tahun kayaknya sih. Lumayan Habis lama aku lulus juga kuliah lah. di di Ya. Tembalang gitu. Iya. Gak Di- perlu disebutkan. Di Untet gitu ya. Unsut. Bukan. Bukan. Anak Unpad dia. Salah. Oke, jadi kita ngapain? Jadi di segmen Kepo LBH ini ya. Segmen kepo. Kepo. Jadi intinya kita mau tahu apa sih itu LBH. LBH tuh nanganin kasus apa aja, mau berkarir tuh gimana. Berkarir. Mengabdi. Ya. Itu gimana dan lain-lainnya nih bang, karena kayaknya masih banyak yang nggak tahu nih kan. Ya. Jadi pertama deh, LBH itu apa sih? Ya, mungkin sebelum itu kita kenalan project ini dulu ya. Oh, oke. Iya. Jadi biasanya kita ada banyak podcast di LBH, terus kita tadi baru aja mikir Baru 5 terus menit, nggak ada 5 menit ya kayaknya. ayo buat podcast yuk gitu. Iya, Enggak buat. sih ya. Baru habis itu apa gitu ya kira-kira, terus kita kepikiran kepo LBH gitu ya. Maksudnya apa kepo LBH? Ya ini aja, ya mau ngasih tahu aja gitu ya. Ngasih tahu aja, Ya, siapa kalau tahu yang ya. udah tahu juga, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang pengen kepo ini teman-teman LBH lagi ngapain sih gitu, kok berisik banget sih gitu ya. Berisik banget sih. Iya, berisik Kayaknya banget. komentar mulu, Iya. gugat mulu. SJW nih. SJW. SJW di Semarang Kiri nih. banget nih gitu kan. Abang-abang gondrong kiri. Abang gondrong. Ngap-ngapan. Lagi ngapain sih ngap-ngapan di LBH? Lagi ekspedisi ya. Enggak ya, teman. Iya, kita cuma mau berbagi aja kira-kira apa yang dikerjakan oleh LBH. Mungkin ini jadi satu opening untuk membuka aja sebenarnya. Sebelum nanti ke depan mungkin kita bisa buat lanjutan yang lebih spesifik, bahas kasus-kasus atau isu yang sedang ditangani LBH. Oke. Lanjut, tadi belum Iya, jawab. tadi pertanyaannya adalah LBH itu apa sih? apa ya guys? Apa tuh? LBH itu kalau berdasarkan singkatan lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum. Iya, Terus tapi bedanya tuh apa sih sama kayak lembaga bantuan hukum lainnya atau law firm lainnya gitu? iya, dia ini apa ya, kalau LBH ini bisa dianggap semacam aliran hukum murtad. Aliran hukum murtad yang kayak gimana tuh bang? Bukan ya. Jadi kita sebenarnya tidak seperti LBH kebanyakan yang menggunakan jalur litigasi gitu ya. Walaupun litigasi ya tetap ada lah ya. Masa advokat nggak beracara ya. Iya. Tidak beracara. Tetap ada ya, tapi LBH adalah lembaga yang kalaupun itu bersidang gitu ya, sidang-sidang litigasi itu adalah salah satu media aja untuk konsolidasi, memperkuat warga gitu. Karena kita meyakini bahwa justru perjuangan-perjuangan untuk menuju keadilan itu ruangnya tidak terbatas pada pengadilan. Justru poin atau bobot paling besar dari pengalaman beberapa kali advokasi, kekuatan warga itu jauh lebih besar. Iya, untuk apa? Untuk mempengaruhi pengambil keputusan, untuk melindungi lingkungan, untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya. Jadi gitu. Dan lebih spesifik mungkin orang-orang mengenalnya dengan bantuan hukum struktural, GBHS. Teman-teman juga mungkin
sering dengar gitu ya, kalau ada materi LBH gitu, atau orang bilangnya sebenarnya bantuan hukum struktural itu jadi jantungnya LBH. Jadi kalau LBH itu tidak lagi bantuan hukum struktural, mati sebenarnya, karena jantungnya kan diambil. Betul. Nah, ada beberapa, sebenarnya mayoritas adalah LBH yang berafiliasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia seperti LBH Semarang ini. Dia menggunakan model advokasi yang kita sebut sebagai bantuan hukum struktural, atau lebih spesifik lagi sebenarnya di belakang bantuan hukum struktural itu ada kata gerakan. Apa tuh? Gerakan. Jadi dia tidak hanya sekedar pemberian bantuan hukum biasa, tapi bagaimana itu menjadi satu gerakan yang mengubah struktur semuanya. Jadi akhirnya karena itu kita ya, sebagai PBH, pengabdi bantuan hukum di LBH itu juga sebenarnya klien. Kok bisa disebut klien itu? Kita ini sebenarnya klien. Kenapa? Karena yang mau kita capai kan perubahan struktur. Kalau berubah struktur di Indonesia ini, struktur hukum, struktur politik, kalau tercipta perlindungan hukum lingkungan yang baik, tercipta hak-hak perlindungan terhadap hak masyarakat, kan yang kita advokasi diri kita sendiri. Iya ya. Udara kita juga ngirup, air juga kita minum, ya kan? Iya, benar-benar. Jadi kita sebenarnya klien juga. Dari kita untuk kita. Iya, jadi kalau orang menyebut bantuan hukum itu satu untuk kemurahan hati gitu ya, atau kalau dulu itu ada istilahnya apa ya, yang dia dianggap sebagai bentuk kemuliaan dari seorang advokat gitu ya, untuk memberikan bantuan hukum. Nah, ini beda. Kita tidak menganggap sebagai sebuah bentuk kemuliaan, tapi karena kita juga korban. Karena korban ya. Kita juga tertindas nih orang-orang. Kita juga ngirup udara yang kotor nih. Anak cucu kita nanti menghirup udara yang lebih kotor. Nenek, orang tua, keluarga semua meminum air yang kotor. Terus nanti keluarga kita juga digaji dengan upah yang murah, PHK, dan itu kan kita semua sebenarnya, kita korban. Jadi tidak ada batas antara klien dengan pengabdi atau advokat di LBH. Jadi agak aneh nggak sih? Aneh sih ya. Kan aneh biasanya kan prioritas lembaga hukum yang lain atau law firm yang lain tuh kan lebih ke klien nih, klien butuh apa kita support gitu kan, tanpa padahal itu permasalahannya permasalahan dia, kita pribadi mulia dia, banget gitu ya. Mulia banget gitu kan. Kita nggak mulia sih. Nggak mulia ya. Karena kita korban. Kenyataan yang baru ya. Karena kita korban, kita bergerak. Kita bahkan bukan sukarelawan. Kita bukan sukarelawan untuk kasus-kasus yang diderita oleh masyarakat. Kita menderita. Kita menderita, kita sadar dan kita bergerak. Iya. Gitu. Iya, begitu. Maka agak beda. Dan kalau mungkin teman-teman juga sering lihat LBH ngomongin apa, itu kan kadang yang diomongin juga atau yang diadvokasi juga menyangkut kepada hak masyarakat secara luas. Iya, betul. Iya. Terus nih Bang, kalau misalnya ada orang nih yang datang ke LBH mau konsultasi dan lain-lain, itu prosedurnya tuh gimana? Terus pendampingannya seperti apa, dan kasus yang diterima LBH itu juga seperti apa sih? Ya teman-teman, jadi sampai sekarang kan kita masih masih online tuh. Oh iya. Semenjak pandemi menyerang sampai sekarang sebenarnya kita masih membuka konsultasi, tapi memang online masih spesifik via online via ya? telepon. Jadi teman-teman nanti kalau mau konsultasi bisa menghubungi admin LBH Semarang. Nanti di kolom komentar kita tambahi di Skype Bapak ini editor ya. Nanti kita kasih nomor admin, nanti teman-teman bisa mengontak nomor itu. Nanti dari admin biasanya dia akan langsung mengarahkan ke petugas piket harian. Nah, di situ nanti teman-teman konsultasi, nyeritain semua posisi kasus, kronologi lengkap. Saran aja sebenarnya, tips supaya konsultasinya bisa lancar. Teman-teman bisa untuk buat oret-oretan dulu untuk kronologi. Jadi waktu teman-teman itu konsultasi, ininya terstruktur, rapi, teman-teman bisa cerita dengan runtut dan gak ada yang kelupaan. Itu yang penting. Karena penting banget untuk menceritakannya secara lengkap. Detail-detail terkecil itu akan membantu teman-teman paham secara keseluruhan kasusnya seperti apa,
sehingga petugas konsultasinya bisa memberikan advice yang lebih lengkap Dan lebih cepat dan juga lebih, ya. lebih mudah untuk dipahami. Nah, setelah ada konsultasi, nanti kami akan mencatat hasil konsultasinya, kemudian akan dibahas di rapat operasional. Itu biasanya di hari Jumat sore. Nah, setelah itu akan diputuskan apakah kasusnya didampingi atau tidak didampingi. Ada banyak model sebenarnya. Pertama, kalau itu didampingi, bentuk pendampingannya seperti apa? Ada yang namanya ghost lawyer. Kita itu seperti apa tuh kalau ghost lawyer? Kita gini-gini. Hantu. Pakai toga. Enggak ya. Jadi enggak teman-teman enggak kayak gitu. Jadi kita kita inilah nggak terlihat gitu ya. Hantu kan nggak terlihat ya. Kalau dibuka mata batinnya. Hantu nggak terlihat, apalagi jam masa Idul Fitri. Iya. Diikat semua kan. Tapi kalau ghost lawyer masih ada, masih bisa terlihat teman-teman. Masih bisa terlihat. Nah, kita yang maju itu adalah klien gitu ya, atau petugas yang korban gitu ya. Terus kita mendampingi terus untuk menjadi teman bercakap, teman konsultasi, teman nyusun dan macam-macamnya. Ada yang memang total LBH bersama korban itu intens terus begitu. Nah, kalau tidak didampingi, bisa juga kita refer ke teman-teman yang kemungkinan bisa untuk menjadi pendamping. Iya, nggak semua kasus kita terima. Kenapa? Karena kita sedikit. Nggak ya, karena tadi kalau kita berangkat dari gerakan bantuan hukum struktural itu, sehingga kasus-kasus yang konsekuensinya adalah kasus yang diterima itu kasus struktural. Nah, apa tuh kasus struktural? Apa tuh? Kayaknya teman-teman belum pada tahu tuh kasus struktural tuh apa aja. Ya, ada beberapa kriteria sebenarnya. Yang pertama, kasus itu bisa untuk menjadi pintu masuk perubahan struktur. Perubahan struktur ini macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang menganggapnya sebagai revolusi ya, pada titik yang paling tinggi lah gitu ya. Ada yang menyebutnya advokasi kebijakan, karena satu berubah kebijakan itu bisa mempengaruhi banyak sekali aspek. Ada yang juga satu kasus itu bisa menjadi rujukan jurisprudens untuk kasus-kasus lain gitu ya, dan bisa untuk membangun gerakan. Nah, kasus-kasus yang potensial menuju tiga hal itu biasanya kita sebut sebagai kasus struktural. Kriteria lain yang mudah dipahami kasus itu struktural atau enggak, pertama, dia menyangkut pelanggaran-pelanggaran HAM. Misalnya kebebasan berekspresi, demokrasi, terus kebebasan beragama, terus ada juga yang kekerasan seksual. Karena kan ini kan kasus ini terjadi karena struktur kan. KS ini kan terjadi karena struktur, gak ada instrumen hukum, terus budaya patriarki yang masih sangat keras gitu ya, macamnya. Nah, terus habis itu menyangkut juga seringkali itu adalah korban yang banyak juga. Misal pinjol sebenarnya struktural, tapi kita nggak bisa dampingi satu persatu. Kenapa? Karena ribuan kan. Bayangin Nana LBH harus menangani kasus ribuan. Nah, jalur struktural, karena itu kasus struktural, terus habis itu upaya untuk menuju perubahan struktural, sehingga cara kerjanya juga harus cara kerja struktural. Tadi advokasi kebijakan. Misal dalam kasus pinjol yang harus diambil langkahnya ada advokasi kebijakan supaya tidak ada kekuasaan hukum untuk orang-orang yang pinjol ini, sehingga orang yang pinjol juga bisa terlindungi. Berarti nggak semua kasus itu ditangani oleh LBH ya? Bisa, karena prioritas ya, karena kalau semuanya didampingi nggak mungkin bisa terjadi perubahan-perubahan. Untuk didampinginya pun ada indikatornya, pun kalau tidak didampingi kita bisa pakai ghost lawyer, kita memberdayakan mereka untuk maju berani gitu kan. Iya. Gitu. Pasti editor bingung nih, kebanyakan. Biarin aja. Terus abang tuh di sini tuh jadi apa sih bang nih? Kita nggak tahu nih. Abang jadi apa di LBH sekarang ini? Iya, aku macam-macam ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita menyebut orang-orang di LBH itu sebagai pengabdi bantuan hukum semuanya kan. Pengabdi bantuan hukum. Nah, sebenarnya macam hal, karena relasi kantor dengan orang yang bekerja di sini itu bukan relasi kapitalisme sebenarnya. Maksudnya soal dihitung dengan angka uang misalnya, tapi memang ada angka-angka atau perhitungan lain yang dia di luar relasi kapitalisme yang kami sebut sebagai pengabdi bantuan hukum itu.
walaupun tetap ada nilai lebih yang kami bisa Iya. tetap bagi, mulai dari soal ilmu, pengalaman, termasuk kalau kita memandang bahwa gerakan ini adalah perubahan struktur, sebenarnya kita semua sedang bekerja untuk hidup kita menjadi lebih baik lagi, supaya semua kita bisa menghirup udara yang baik, minum Air yang air yang baik, bersih. yang bersih. Itu. Jadi pengabdi bantuan hukum. Tapi kalau secara spesifik di bagian mana, Di bagian apa nih emang? saya ada di 2 bagian ya, Nu. 3 ya, Nu. Ada banyak sekali bagian. Tapi saya Perangkap-perangkap ya. iya, Rupanya. lebih banyak memang di isu-isu lingkungan. Iya. Sekarang saya bantu-bantu Nukan juga di kampanye dan litbang. Oke. Iya. Terus kita mau nanya juga nih, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu kalau untuk bisa berkontribusi di lembaga bantuan hukum Semarang ini tuh harus gimana atau terus melalui proses apa Ya, gitu ya. bang? Sebenarnya ada banyak bentuk kontribusi atau kerja bareng atau dukungan teman-teman ke LBH tadi ya. Iya. Mungkin uh, banyak banyak hal ya teman-teman ya. Jadi jangan dianggap orang tuh harus menjadi PBH. Iya. Orang tuh harus menjadi seperti Cornel misalnya, harus jadi pengabdi bantuan hukum. Enggak juga teman-teman. Bukan berarti kontribusi terhadap perubahan struktur yang kita maksud ya. Ini kan semua ini kan tanggung jawab atau tujuan apa yang kita kerjakan, kami kerjakan di LB ini kan adalah tujuan bersama. Iya. Ya, jadi kenapa mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa saya harus gabung atau kenapa saya harus ikut dengan kerja-kerja LBH gitu ya, atau mungkin di awal kenapa saya harus kepo dengan kerja-kerja LBH. Ya karena kerja-kerja LBH itu kerja-kerja yang untuk buat kamu juga gitu. Buat kamu, iya kamu. Kita untuk kita. Nggak ada tuh mulia-mulianya ya, nggak ada. Bukan soal mulia, tapi soal bagaimana kita memastikan hidup kita semua ini menjadi lebih baik. Nah, karena itu akhirnya mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, oke, saya atau kalian juga adalah bagian orang yang diadvokasi. Orang LBH itu mengadvokasi dirinya sendiri. Teman-teman di luar ini juga sebenarnya sedang diadvokasi oleh LBH secara lebih luas. Nah, sehingga apa yang mau kita capai bersama ini harus didukung bareng. Bentuknya macam-macam tadi ya. Ada yang orang pengen jadi PBH di LBH Semarang. Ada yang macam-macam. Nah, saya mau bilang tidak harus menjadi PBH. Bahkan bisa dimulai dengan teman-teman follow akun medsos LBH ya. Betul teman-teman ya. Kita sekarang punya TikTok. Kita punya TikTok, kita punya Instagram juga. Instagram, TikTok, semua itu ID-nya LBH Semarang. TikTok, banyak banget. Instagram, Twitter, terus Facebook dan YouTube. Teman-teman bahkan bisa mulai dari situ aja, paling simple. Iya, betul. Kemudian lebih dari situ teman-teman bisa bantu share, bisa bagikan informasi itu. Informasi-informasi yang sudah tersedia ya. Kenapa penting? Karena kita kan membangun kekuatan bersama. Salah satunya di media sosial. Media sosial makin banyak makin baik dan makin kuat. Iya. Terus setelah itu teman-teman bisa untuk beli merchandise LBH. Kenapa? Karena LBH ini kerjaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama ini kan juga tetap butuh uang ya. Tetap butuh ya. Nggak bisa jalan miliar tuyul doang. Tuyul aja, tuyul gitu ya, nggak bisa ya. Jangan dikira abang dijaga lilin ya teman-teman. Iya ya. Nah itu kita punya banyak merchandise dan beberapa periode kita launching itu merchandise, kaos, dan mungkin nanti beberapa hal kita bisa produksi lagi. Kami nggak akan jual kalau itu nggak bagus lah. Ya, jadi yang kita jual itu yang bagus, yang lucu, yang unyu, yang memberi semangat gitu. Baru di luar itu juga sebenarnya ada advokasi yang skemanya itu pendanaannya crowdfunding. Maksudnya adalah kita kumpulin dana bersama semuanya untuk satu advokasi kasus atau satu advokasi isu. Itu juga ada, nanti informasinya kita bisa update kalau memang pas ada. Selain itu, mumpung ini adalah Idul Fitri ya, sebenarnya kita kita juga ada yang namanya sedekah bantuan hukum. Tuh teman-teman, di bulan Ramadan ini kan semakin kita berbuat baik berlipat ganda pahalanya. Terus ini juga berdampak di duniawi juga sebenarnya. Selain betul. Di surga sudah pasti ya. Sudah pasti. Ini adalah kerjaan yang menuju ke sana. Tapi di dunia sendiri kalian bisa memperjuangkan untuk menghirup atau memperjuangkan hidup yang lebih baik ya kan. Nah, itu donasi sedekah bantuan hukum dan donasi publik lain sebenarnya.
Kenapa itu menjadi penting? Karena kami merasa ini bukan kita doang kali, bukan orang LBH doang kali yang mau ngirup udara baik, bukan orang LBH Emang doang kalian gak kali. mau Iya, hirup udara yang bersih, yang asri? iya, bukan kita doang kali yang pengen udara di Semarang ini nggak panas-panas begini. Nggak polusi, pagi-pagi udah Kalian polusi. juga pengen kan? Jadi makanya ini tugas bersama. Tugas bersama kita teman-teman. Bagaimana cara membantu atau mengerjakan bersama ini, banyak model tadi tuh harus dilakuin Bisa bareng-bareng. langsung, bisa nggak secara Iya. langsung juga bisa. Nah, terakhir teman-teman yang pengen menjadi pengabdi bantuan hukum di LBH, ada beberapa model sebenarnya. Pertama, sebelum itu ada yang namanya magang juga. Ini anak magang nih teman-teman. Saya anak Sana magang. anak magang juga. Ada banyak sekali anak magang. Kadang ngerepotin juga. Ngerepotin. Nah, anak magang ini bisa juga kita kerja-kerja bareng di sini. Terus kalau mau jadi pengabdi bantuan hukum ada yang namanya Kalabahu. Apa tuh Kalabahu tuh? Karya latihan bantuan hukum, iya kan lu ya? Nah, karya latihan bantuan hukum kira-kira itu kelas-kelas agak intens untuk kaderisasi atau untuk pembekalan kayak sertifikat sebelum teman-teman itu jadi sertifikat yang akan dilampirkan untuk teman-teman mendaftar menjadi PBH di LBH Semarang. Oke, biasanya kapan tuh Kalabahu adanya? Biasanya setahun sekali. Tahun sekali. Di awal tahun, cuma ini kita lagi evaluasi untuk pelaksanaan ini akan seperti apa bentuknya, karena itu berkembang terus berdasarkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan advokasi juga, kebutuhan gerakan juga. Berarti untuk tahun ini belum ada Kita belum ada ya? informasi soal itu. Tunggu ya teman-teman tuh, Iya, nanti teman-teman. ada informasi tentang Kalabahu. Bagi kalian yang mau join, tunggu aja infonya. Iya, nah setelah itu, Kalabahu ini penting sebenarnya, selain teman-teman dapat kemampuan juga perspektifnya dibangun di situ. Setelah Kalabahu juga ada live in, nanti tinggal bareng warga, teman-teman bisa ngamatin kasus, belajar kasus, dan bisa membangun keberpihakan sebenarnya di situ. Sama setelah itu teman-teman bisa daftar menjadi PBH. Wawancara di situ tes tertulis nggak terlalu ini, tapi yang akan lebih banyak diperhatikan adalah soal perspektif dan keberpihakan teman-teman pada masyarakat, pada keadilan gitu. Itu menjadi poin paling ini. Paling penting ya. Poin paling penting. Penilaiannya. Ya begitu kira-kira. Itu teman-teman kira-kira. Udah berapa menit ya? Tertarik untuk berkarir. Itu udah berapa menit ya? Kelamaan ya? 27. 3 menit lagi. Oke, 3 close. menit lagi. Oke. Karena kita terlalu lama nih ya. Terlalu lama nih Bang Kornel ngomongnya kan, terlalu berstruktur gitu kan. Bacot Gini lama. deh. Gini deh Bang, Abang kenapa menjadi bagian dari LBH Semarang? Kenapa tuh? Iya, sebenarnya ini satu kesatuan dari apa yang kita bicarakan sejak awal. Ya, mungkin ini dirasakan oleh teman-teman yang lain juga. Datang ke LBH awal kali itu pengen mewujudkan keadilan bagi orang gitu ya. Iya. Tapi kelama-kelamaan sebenarnya ketika ngelakuin semua dan paham semua hal ini, aku ngerasa kayak wah, aku korban nih. Gitu ya. Aku juga pengen hidup yang lebih baik di negara ini gitu ya. Aku pengen sejahtera, aku pengen sistem yang berkeadilan, aku pengen kalau aku presiden ini nggak layak ya nggak layak gitu ya. Atau aku bahkan bisa merubah satu sistem yang dimana aku sebagai masyarakat benar-benar punya kekuatan untuk mengatur tempat hidup dan ruang hidup segala macamnya gitu ya. Dan aku di mana aku bisa ngerjain itu gitu ya, di mana aku bisa melakukan kerja-kerja itu walaupun itu bukan kerja cepat. Ternyata menemukannya di LBH salah satunya tempat, walaupun banyak pasti ada tempat-tempat lain, tapi aku memutuskan untuk LBH menjadi tempatku untuk membangun kerja-kerja yang menyiapkan nanti aku bisa hidup lebih baik, anak cucu, keluarga, teman-temanku bisa hidup lebih baik, bisa hirup udara yang baik, bisa minum air yang baik gitu. Jadi lebih personal sebenarnya alasannya. Awalnya ingin membela keadilan nih, gitu kan. Heroik lah, heroisme gitu ya. Terus lama-lama sadar kok jadi saya yang korban, kok aku korban gitu kan. Korban juga ternyata lah. Ya udahlah. Gak apa-apa, undang-undang cipta kerja, revisi undang-undang KPK, terus alih fungsi lahan, daerah-daerah sungai Semarang ini jelek banget karena alih fungsi lahan. Proyek-proyek infrastruktur hancur kita semua kan? Hancur kita semua. Jadi kita sadar kita tuh korban. Kita ini korban semua kok. Jangan inilah. Mungkin kita mungkin kita punya privilege untuk selamat berapa tahun ini ya kan ya. Tapi kita nggak tahu anak cucu kita gimana nantinya. Karena kita
SH gitu. Karena kita sarjana HI ya bang. iya, karena kita anak kuliahan yang nanti bisa kerja di mana apa segala macam. Tapi kan itu tinggal nunggu waktu aja. Dan capek banget loh kerja gitu-gitu segala macamnya itu kan, dan hidup udara yang gak enak. Bumi udah tua makin Iya, jadi hancur ya bang. jadi menjadi sangat personal sebenarnya buatku dan mungkin teman-teman lain di LBH. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran dan banyak pertanyaan bisa komen ya di kolom YouTube-nya, komentar, atau mungkin bisa menghampiri IG kita di LBH Semarang ataupun TikTok kita juga di LBH Semarang. Oke, kalau begitu sampai jumpa ya teman-teman di lain Terima kasih waktu. semuanya, Terima kasih. sehat-sehat semuanya.